Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini AA, tapi kalau orang Bali anak agung, ya. AA Gede Mahendra. Jadi saya lahir tahun 91, sarjana hukum, dan memulai trading itu sejak tahun 2011 tahunnya. Tahu trading itu 2011. 2016 baru berani memulai. Artinya tahun 2011 ke 2016 itu proses belajar. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman itu, untuk kita menjadi seorang trader itu tidak instan. Sama seperti jadi dokter, jadi lawyer, jadi notaris, ada proses belajarnya. Nah, disinilah dari pengalaman saya tahun 2011, 12, 13 itu ikut seminar terus sampai akhirnya 2016 berani memulai menggunakan uang asli. Jadi sebelum itu menggunakan yang namanya demo akun atau uang virtual. Ya, karena gini teman-teman, trading itu sama seperti ya pedagang kayak pasar. Nah, tiba-tiba kalau misalnya saya di sini, kalau kita anggap bisnis konvensional, tiba-tiba saya misalnya jualan buah, tiba-tiba nggak ngerti buah, bisa nggak kira-kira jualan buah? Sama seperti itu. Tiba-tiba misalnya trennya lagi buah, tiba-tiba berubah jadi sayur, ya ketinggalan tren kita. Buahnya lagi panen, kita beli di harga 10.000, ternyata di tempat daerah lebih panen lagi, lebih murah lagi. Nah, itu yang harus kita kuasai adalah medannya atau marketnya. Nah, di sini yang saya lakukan setiap hari itu adalah menganalisa atau melihat pasar. Nah, pasar di sini itu tidak seperti pasar fisik, tapi pasarnya adalah global atau dunia. Nah, yang saya transaksikan setiap harinya apa? Valuta asing, emas, ya, dan ada indeks atau harga saham gabungan. Itu saya transaksikan setiap hari. Nah, yang namun menarik, kadang-kadang orang berpikir jadi seorang trader itu susahnya minta ampun atau mesti pintar atau gimana ya, wow gitu. Menjadi seorang trader itu tidak hanya seperti yang kita nonton di TV itu. Enggak, ini seperti pedagang-pedagang pada umumnya aja. Cuman kita udah ngerti di mana kita membeli, di mana kita menjual. Setiap hari itu kita lakukan setiap hari. Disinilah kenapa banyak orang yang kena tipu itu karena berpikirnya instan. Nah, jadi di sini sebutan dari trading seperti Pak Adison bilang adalah berdagang. Ya, jadi perdagangan berjangka komoditi itu bukan investasi, tapi itu adalah sarana untuk kita melakukan transaksi perdagangan. Instrumennya adalah itu tadi, ada namanya komoditi. Komoditi itu cukup banyak ya, kalau di bilateral, multilateral kan cukup banyak nih. Tapi yang umumnya di masyarakat itu tadi transaksi jual beli emas. Cuman bukan emas yang di pasar, tapi emas di pasar itu acuannya harga naik turun itu di bursa perdagangan berjangka komoditi. Jadi sebelum harga itu di masyarakat bergerak, itu dijual belikan dulu harga spotnya atau harga dasar itu di dalam industri perdagangan berjangka komoditi. Artinya apa? Artinya industri perdagangan berjangka komoditi ini untuk penentu harga, agar di masyarakat itu tercipta harga yang fair gitu ya. Asal memang dari pembeli dan penjual itu sama. Disinilah yang saya bilang pentingnya untuk kita bisa belajar untuk memulai menjadi seorang trader itu cukup panjang. Jadi jangan berpikir instan, jangan berpikir trading itu mudah, karena prosesnya panjang banget. Coba dikasih lagi, terusin sampai full. Nah, ini adalah proses kita untuk memahami industri trading itu dari segi ilmu pengetahuannya aja. Tuh yang pertama itu kita harus tahu tuh industri ini tuh seperti apa, trading itu gimana, trading forex itu seperti apa. Kenapa sih kita mulai trading forex?
Bagaimana sih legalitasnya? Bagaimana mekanisme perdagangan di dalam berbagai komoditi? Bagaimana cara membeli, menjual? Terus produk-produknya kita harus ketahui. Contohnya itu tadi ada produk valuta asing, komoditi, indeks, cryptocurrency, kripto aset, ya, aset kripto, ya, apa? Kripto aset. Nah, ini banyak banget dan itu baru produk. Setelah itu kita harus memahami namanya platformnya. Di sini kan biasanya ada yang platform menggunakan MetaTrader 4 itu. MetaTrader 4 itu adalah aplikasi untuk kita bertransaksi secara global. Nah, jadi kita berdagang di rumah aja udah cukup gitu. Kita melihat adalah harga pergerakannya setiap harinya. Setelah kita memahami itu, nah di sini kita mulai belajar tentang platformnya, belajar tentang grafik. Nah, ada yang tahu grafik? Candle harga naik turun itu loh. Itu ada artinya. Artinya ini kita harus pelajari juga. Sampai setelah itu baru memahami namanya analisa. Menganalisa market itu kan ada banyak cara. Ya, ada analisa teknikal, ada analisa fundamental, ada yang menggunakan robot itu tadi yang sebagai alat bantu. Nah, ingat ya, robot trading itu sebagai alat bantu. Jadi sebagai alat bantu dalam dunia trading cukup banyak. Sampai kita memahami berbagai banyak strategi. Yang umumnya kita harus memahami indeks dolar gitu contohnya. Jadi cukup banyak gitu teman-teman yang kita pelajari. Dan ini saya belajarnya panjang, gak instan, panjang. 2011, 12, 13, 14, 15, 16 baru berani di situ. Akhirnya 2016 itu pun memulainya rugi. Akhirnya tahun 2018 baru bisa yang namanya full time, baru bisa jadi seorang trader itu atau kehidupan itu dari dalam dunia trading komoditi ini. Nah, yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman semua itu proses, gak instan, tapi bisa dilakukan sama siapapun. Semua orang bisa untuk melakukan perdagangan karena ini mudah, tapi terlihat mudah namun susah gitu loh. Karena itu tadi, gimana kita menjadi seorang profesional dengan begitu mudahnya untuk mendapat harga yang tinggi, tapi konsep seorang profesional itu hal yang sederhana tapi sangat serius buat dilakuin. Susah banget itu. Hal yang sederhana tapi sangat serius buat dilakuin setiap hari, berulang-ulang. Saya sendiri itu berdagang setiap hari itu mungkin hanya 1 jam, paling banyak 2 jam per hari. Nah, setelah di situ, ini pun juga kita harus pisahkan tuh yang mana yang namanya lini kehidupan, lini kita sebagai pedagang. Kan beda kalau kita di pasar tiba-tiba, misalnya nih dalam bisnis konvensional, kita sebagai pedagang nih, tapi membawa lini kehidupan kita lagi berantem sama anak, sama istri, tiba-tiba dalam perdagangan sama klien kita kebawa emosi. Nah, itu kan nggak boleh juga. Di dalam perdagangan di industri ini juga sama. Kita harus memisahkan apa itu trading, apa itu hidup. Karena begitu mudahnya untuk melakukan transaksi, jadi kita kebawa nih yang namanya trading di dalam hidup. Padahal trading itu sebuah bisnis atau sebuah perdagangan yang harus kita ukur. Kapan kita harus lakukan, kapan kita harus berhenti. Setiap hari. Kebanyakan yang salah adalah membawa trading itu menjadi seperti apa ya, hobi ya Pak sebetulnya, jual beli atau gambling. Nah, jadi kalau teman-teman sini sudah pernah trading, baru open posisi itu setiap detik itu pasti dilihat terus market. Itu yang salah. Ya. Yang sebenarnya yang itu salah satu itu tadi sama mesti punya yang namanya pengalaman dari setiap dari. Jadi kita nggak akan bisa jadi seorang trader kalau hanya dengan teori. Ya, kita mesti melakukan yang namanya praktek. Karena dalam dunia trading itu mungkin kita tahu nih, nggak boleh trading, nggak boleh menggunakan perasaan. Tiba-tiba kita order perasaan kita nih obok-obok nih. Nah, atau trading sekian gitu kan ya. Tapi pas kita kemudian trading, mulai nih yang tadinya bangun siangnya
bangun siang, tiba-tiba nggak apa namanya begadang. Akhirnya kehidupan itu akan jadi kacau gara-gara dunia trading. Justru semestinya gara-gara dunia trading kehidupannya harus menjadi semakin baik. Nah ini disinilah saya bilang peran pentingnya kita mesti memahami dunia trading itu bukan cuma dari untung rugi atau profit terus. Yang kita harus pahami adalah aktivitas sebagai seorang trader itu seperti apa, aktivitasnya, kebiasaan trader seperti apa. Boleh Pak? Nah karena gini, setelah kita punya ilmu pengetahuan yang banyak dalam dunia trading dari berbagai sumber, ya, untuk bisa kita merubah sudut pandang, kita mesti punya sikap seorang profesional trader. Nah, beda nih trader sama seorang profesional trader itu bedanya di mana? Bedanya di sikapnya, di kebiasaannya, sama di karakternya. Nah, balik lagi nih, habit kan, kebiasaan ini. Sehingga bagaimana kita bisa merubah sikap, itu bisa merubah rutinitas itu bisa merubah sebuah kebiasaan, sehingga kebiasaan itu bisa menjadi sebuah karakter. Jadi trader itu mesti punya karakter yang kuat menjadi seorang trader. Mesti punya pedagang. Kita tahu nggak kalau misalnya lihat pedagang hebat atau orang di pasar tuh baru lihat kita udah bisa tahu ini pedagang nih. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi di situ ada karakter yang mesti kita bentuk untuk menjadi seorang trader itu. Nah, mungkin lanjut lagi sedikit. Ini yang paling susah buat dilakukan kita ya untuk menjadi seorang trader itu adalah otentik, menjadi diri sendiri dan memegang kendali dari apa yang kita lakukan semuanya sendiri, atau tidak lagi percaya dengan siapapun, percaya dengan kemampuan diri sendiri aja. Itu paling susah. Yang kedua, memiliki namanya kepercayaan yang kokoh. Kepercayaan yang kokoh itu artinya kita sudah memiliki belief yang kita sudah lakukan, sudah kita uji dari masa lalu, sudah kita latih skill-skill itu, dan itu kokoh dan kita lakukan terus, dan memiliki namanya responsible, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, sama punya komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Ini yang susah. Kesusahan itu ada di sini. Ini yang perlu proses, yang nggak bisa dibeli, perlunya pengalaman, perlunya jam terbang, perlunya sakit. Makanya jadi seorang trader itu nggak bisa jadi langsung. Di sini yang disebut dengan karakter atau pengalaman, atau sebutan saya biasanya respon otomatisnya. Respon otomatis kita itu yang harus terbentuk menjadi seorang trader. Karena susah banget untuk kita open posisi atau membeli, tiba-tiba membeli lagi yang lain, tiba-tiba jual lagi ini. Itu yang susah untuk komitmen dengan apa yang kita lakukan. Nah, artinya teman-teman, kalau kita ingin jadi seorang trader memang harus mulai dari sekarang, tapi mulainya belajar. Apalagi sekarang sudah dari Bapepti sudah mengeluarkan produk yang sebutannya micro lot. Itu transaksi udah bisa kecil gitu. Modal 100.000 udah bisa transaksi. Yang terpenting kita paham dulu bisnis ini itu seperti apa. Ya, oke. Lagi terus. Ini lebih ke ini ya. Pasarnya nggak perlu ini. Lagi terus. Oh ya, ini saya akan jelasin sedikit keuntungannya. Jadi seorang trader itu pasarnya buka 24 jam non-stop. Pasar Asia, Eropa, Amerika. Tapi jangan juga 24 jam kita pantengin terus marketnya. Justru gara-gara pasar yang buka 24 jam, kita sesuaikan dengan apa yang kita bisa. Ketika kita bisa yang pagi jam 6 sampai jam 7 pagi, ya segitu aja cukup. Besok lagi. Ini keuntungan jadi seorang trader itu bisa menentukan kapan dia trading dan kapan dia harus berhenti. Ya, lanjut. Nah, dan transaksinya itu gini, bisa harganya kalau misalnya kita perkiraan udah cukup murah, kita beli nih, misalkan contoh rupiah terhadap dolar, misalkan contohnya harganya 14.000, kita berpikir nih harganya sudah cukup murah, kita beli nih, ternyata dalam 1 minggu kemudian harganya ada di 14.500, kita untung berapa? 500 rupiah, udah jual. Nah,
itu kita bisa beli barangnya kan, beli, jual, untung. Dan kalau harganya turun, kita bisa untung juga. Misalnya kita berpikir harganya sudah menjadi harganya 15.000, ya, kita jual di harga 15.000. 1 minggu kemudian harganya turun menjadi 14.500, beli lagi di harga murah, kan ada selisih harga tuh, 500. Itu yang kita lakukan setiap harinya adalah melihat pergerakan market, harga tinggi, harga rendahnya, harga bagusnya gimana. Kalau teman-teman biasa misalnya di pasar ini kan ada harga-harga biasa kan. Contoh nih, harga buah mangga misalnya 1 kilo 15.000, ya, padahal kebiasaannya harga buah mangga mungkin 1 kilo 7.000. Nah, kalau kita punya insting sudah biasa membeli nih, harga 15.000 itu mahal, jangan beli. Ketika dia balik ke 7.000, di situ kita beli. Itu yang saya lakukan setiap hari, mencari harga atau nilai itu tinggi dan rendah. Kalau sudah harganya terlalu tinggi atau harganya masih di tengah, belum mahal atau belum murah, ya nggak usah di trade ini, besok lagi lihat. Oke, lanjut. Ya ini tadi ya, bisa dilakukan di mana aja, tidak ada kegiatan fisik, jadi kita nggak perlu angkat-angkat barang gitu ya. Terus usahanya minim, biaya operasionalnya nggak ada, dan tidak ada persaingan. Oke, lanjut. Ya kayak ini tadi legalitasnya itu sudah jelas nih Pak Adison sudah terangkan. Jadi sudah semuanya diawasi dengan baik. Oke, mungkin segitu aja Pak. Mungkin segitu ya yang bisa saya sampaikan. Tadi pertanyaan tentang dulu ada falas ya, sekarang ada trading falas kayak gitu kan. Perbedaannya antara dulu kan konvensional, kalau yang sekarang kan kita sudah bicara teknologi ya, sistemnya IT gitu kan. Perbedaannya itu kalau dulu kita transaksinya fisik. Nah kalau sekarang dengan teknologi itu kita transaksinya bisa non fisik atau hanya menggunakan kontrak leverage. Yang menariknya di sini Bu, Bapak, di industri ini itu kita bisa melakukan transaksi lebih besar daripada kemampuan yang kita miliki dalam kurung spekulasi. Ya, contohnya seperti ini. Karena yang kita transaksikan kan hanya kontrak ya, tanpa penyerahan fisik. Ya, saya kasih contoh. Harga rupiah terhadap dolar sekarang 14.000. Kalau misalnya kita beli fisik, ya, untuk beli $1 kita datang ke money changer atau ke perbankan pakai modal 14.000 rupiah, dapat $1, ya, itu konvensional. Nah, tapi di dalam industri ini kita bisa menggunakan analisa teknikal dan fundamental, karena nggak mungkin nih harganya menjadi 0. Kita beli misalnya harga 14.000, ya, saya cukup pakai duit cuma 4.000 rupiah, karena saya yakin harganya nggak mungkin ke 10.000. Nah itu analisa namanya. Artinya ketika harganya 14.000, saya beli pakai modal 4.000. Nah di sini sebutannya margin level yang kita lakukan. Saya menggunakan margin level pakai modal 4.000, transaksi dapat $1. Akhirnya besok harganya naik dari 14.000 menjadi 15.000, kita untung berapa? 1.000 pakai modal sudah 20% transaksinya, udah 20% transaksinya. Ini yang dilakukan dengan menggunakan analisa teknikal, analisa fundamental. Kita bisa membuat pergerakan, kita bisa menganalisa market itu di mana kita bisa memanfaatkan pergerakan itu. Itu kan kita pakai modal 4.000 nih Bu, Bapak. Kalau sakti lagi, kita jago lagi analisa, lebih komprehensif lagi, saya bisa beli $1 pakai modal 100 rupiah. Tapi disitulah tadi ada resikonya juga. Kalau misalnya harganya 14.000 turun menjadi 13.500, cut loss atau margin call, ya. Tapi kalau kebalikannya
harganya dari 14.000 naik ke 14.500, saya untung modalnya 100 rupiah, untungnya udah berapa persen? 500%. Itu bisa dilakukan. Itulah bahayanya kalau kita menggunakan yang namanya leverage atau daya ungkit, nggak punya ilmu pengetahuan yang benar. Berbahayanya di situ. Tapi kalau kita gunakannya dengan ilmu pengetahuan yang benar, itu menjadi sebuah keuntungan karena kita bisa melakukan transaksi lebih besar daripada kemampuan yang kita miliki. Itu contoh. Itu tadi dolar, ada emas di dalam industri ini, transaksi emas. Saya bisa beli emas 1 kilo yang nilainya mungkin secara fisik itu 800 juta gitu kan ya. Saya bisa pakai modal 10 juta dapat transaksi 1 kilo. Tapi risiko juga kalau transaksi salah, analisa saya salah, yang justru saya beli harganya malah mungkin turun, ya risiko transaksi itu tadi bisa margin call. Disitulah peran pentingnya kita bisa punya yang namanya pengalaman menganalisa market, pengalaman mengatur kontrak transaksi. Yang terpenting dalam industri ini itu adalah kontraknya. Karena kebanyakan orang ketika melakukan transaksi, dia nggak ngerti kalau dia tuh lagi transaksi itu ada nilainya, ada kontraknya, ada size dan volumenya. Seperti itu Pak. Nah, untuk ibu tadi ya. Nah, ini kalau saya waktu cerita, waktu saya ingat-ingat masa lalu saya dulu Bu ya, saya awal itu ikut-ikutan juga Bu, ikut masuk sama teman-teman patungan tradingin 15 menit habis semua 70 juta waktu itu. Masih trading volume masih reguler. Nah, masuk mahal banget, langsung habis. Akhirnya saya putuskan itu, saya memilih untuk berhenti sama sekali untuk memegang trading, nggak peduli atau berhenti untuk belajar. Itu yang saya pilih adalah berhenti untuk belajar. 5 tahun itu uangnya itu uang virtual saya tradingin, sampai benar-benar saya yakin metode atau teknik atau gaya dagang atau karakteristik yang kita punya itu bisa dapat. Nah di sini saya bilang karena saya sudah nggak percaya lagi dengan orang-orang. Yang saya percayai adalah kemampuan dari diri kita sendiri. Kalau memang nggak berhasil karena diri belum mampu, tapi kan punya waktu kita untuk memulai belajar lagi sampai benar-benar saya yakin sekali dari berapa kali saya melakukan transaksi, probability saya untuk profit lebih banyak daripada lossnya. Di situ saya akan ikuti, baru saya berani untuk melakukan transaksi. Artinya yang ibu harus punya itu adalah kepercayaannya Bu, yang kokoh. Tindakannya ibu mesti efektif dan punya koneksi yang bagus dengan market dan jadi diri sendiri dulu, otentik. Tidak lagi butuh orang lain, kalau enggak akan kacau. Karena kegagalan dalam kita menjadi seorang trader di industri itu 95% itu orang gagal itu karena percaya dengan orang lain. Nah, mungkin segitu Ibu, Bapak, terima kasih.